Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ajarkan kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biar kami terus mengingat akan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku mendua bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ingatkanku akan kasih-Mu. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan, betapa besar kasih-Mu pada hidup. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan. Oh, ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih. Mari saja kita untuk bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan, hatiku meluap bila kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Haleluya. Oh ya Tuhan. Ingatkan kembali akan
mengabaikanmu. Ingatkanku selalu akan pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu, ajar kami selalu mengucap syukur. Ku selalu mengucap syukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Amin. Ingatkanku akan kasih-Mu. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan katakan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ingatkanku selalu akan pengorbananmu. Ajarku selalu, amin, mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kalau bukan kasih Tuhan, kami tidak ada di sini. Kami ada di tempat lain. Kami bukan ada di surga bersama Engkau, tapi kami ada lautan api. Karena itu ucapan syukur yang terbesar yang harus kami berikan adalah meninggikan korban-Mu Tuhan. Di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang lebih berharga dan menjadi harta kami. Korban Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kami. Haleluya. Oh Rabaya Rabasyo Terima kasih Tuhan. Biarlah suasana surga, Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Allah menguasai kami semua, sehingga setiap kata firman Allah ditaburkan menjadi berkat bagi kami. Biar kami ingat kembali kasih-Mu. Jangan kami melupakan ini Tuhan sepanjang hidup kami sampai Engkau datang. Terima kasih, haleluya, haleluya. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Hari sudah jauh malam. Nah, hari sudah jauh malam. Hampir siang. Ya. Jadi jangan sampai terlambat. Sekarang kalau kita dengar firman, balik sungguh-sungguh. Ya. Mari kita dengar dulu Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Ya. Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini waktunya bangun. Bangun. Bukan tidur. Bangun. Bukan hanya bangun secara jasmani, tapi bangun secara rohani. Ya, bangun. Terus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Ya. Daripada waktu kita menjadi percaya. Ini waktunya sudah sangat dekat. 50 tahun yang lalu saya bertobat percaya. Sekarang ini sudah tahun berapa? Jadi datangnya Tuhan sudah lebih dekat. Ini waktunya tidak ada orang Kristen tidur secara rohani. Bukan dunia terus mata kita. Nafkah hidup, pencarian. Terus terang saya ingin katakan
Dunia akan lebih hari lebih sulit. Orang mencari susah. Banyak orang susah, tapi kita harus ke tanah Goshen. Goshen di mana bangsa Israel dengan Yusuf orang tuanya semua dipindahkan situ, tidak ada kelaparan di sana, tidak ada tulah. Tapi kita mesti bangun dari tidur. Ya. Terus dibaca, Hari sudah jauh malam, sudah jauh malam, telah hampir siang. hampir siang. Kedatangan Tuhan itu hampir siang. Kira-kira kalau dihitung jamnya pukul 3, pukul 4 subuh. Jam 3 lah. Jam 3 itu adalah jam operasinya pencuri. Jam 3 subuh. Kenapa? Karena orang pada tidur nyenyak pada jam 3 itu. Makanya banyak orang tidur nyenyak. Secara rohani Tuhan datang, dia terkejut. Aduh, saya menyesal. Gembala saya sudah khotbahkan ini ulang berulang. Saya ini tidak mau maju, tidak mau bangun, tidur. Ya, lanjut dibaca. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Ya, jangan terus hidup dalam gelap. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita pakai senjata-senjata terang dari Tuhan. Terus, Marilah kita hidup dengan sopan, ya, seperti pada siang hari. ya, Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. ya, Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. ya. Jangan dalam perselisihan dan iri Nah hati. itu, jangan perselisihan. Perselisihan tidak boleh dipertahankan. Iri hati tidak boleh ada pada kita. Ya, itu orang-orang yang bangun. Hari-hari ini merupakan hari-hari di mana kedatangan Tuhan yang saya selalu trompetkan di sini, di mana saya berada, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, semakin dekat. Saudara bisa tidak percaya, tapi saya mau percaya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oh, itu tahun 80, tahun 70-an sudah diserukan hamba-hamba Tuhan. Mereka sudah serukan, Tuhan mau datang. Kok sampai sekarang semuanya biasa saja. Sehingga banyak orang Kristen ketinggalan karena tidak berjaga. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya tidak mau disalahkan Tuhan, saya tidak pernah trompetkan itu. Makanya saya sampaikan bahwa Tuhan sangat-sangat dekat dan datangnya seperti pencuri. Dia bukan pencuri, aku datang seperti pencuri, datangnya mendadak. Kapan? Itu jam-jam 3-an, menjelang pagi siang. Orang tidur, pencuri beroperasi. Dan pencuri tidak akan kasih tahu kita. Halo, nanti jam 3 aku datang ya ke rumahmu ya, aku mau rampok ya. Gak ada pencuri, itu pencuri bodoh. Makanya Tuhan bilang juga, aku datang tidak beritahu jamnya. Dia segera datang, tidak tahu, kita tidak tahu. Kapan? Makanya operasinya itu seperti pencuri. Tapi Tuhan Yesus bukan pencuri. Ya. Kita sedang, saya ulang ini, ulang berulang, hari-hari ini saya khotbah. Kita sedang berada di zaman akhir. Jelang akhir dari akhir zaman. Kalau kita lihat peta zaman, ya ini studio filler, peta zaman. 2000 tahun dari Adam sampai Abraham. Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu 2000 tahun. Dia datang lahir di Bethlehem, dengar baik-baik, mati di Golgota, bangkit dan dia bilang aku akan datang kembali. Lalu jaraknya sampai kedatangannya itu 2000 tahun. 2000 tambah 2000 tambah 2000, 6000 tahun. Itu 6 hari kerja Tuhan untuk
mengolah kembali ciptaan yang dirusak oleh iblis dengan ketidaktaatan Adam. Rusak gambar Allah pada Adam. Tuhan memperbaiki, merestorasi kembali. Dan itu masa adalah 2000 tahun sampai datang Tuhan. Dan ini merupakan zaman Roh Kudus. Zaman gereja. Jangan sampai ada orang Kristen tidak menjaga Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus keluar. Ini zaman kita harus penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan penuh cinta mula-mula. Sampai hari ini cinta saya kepada Tuhan sama seperti waktu saya baru lahir baru. Saya tetap mengasihi Tuhan dan tiap kali saya akan berkata pada Yesus, I love you Jesus. Saya mengasihi Engkau. Saya sujud. Ya, puji Tuhan. Semua ini karena saya dididik dari awal memang langsung di dalam pengajaran yang kerasnya luar biasa. Andai kata saya lahir baru di kekristenan biasa-biasa saya tidak ngerti. Tapi ini pun saya kembangkan. Kalau saya juga tidak belajar mengembangkan, saya tidak ada sampai hari ini juga. Kekristenan yang biasa-biasa nanti hanyut di bawah arus. Hanyut. Karena itu Alkitab mengingatkan kita. Supaya kita memperhatikan apa yang sudah kita dengar. Dengan teliti. Ibrani, baca. Kan Alkitab ini sudah mengingatkan kita. Cuma kita ini kurang perhatian. Ya. Ibrani, pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang sudah didengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia, arusnya dosa, arusnya penyesatan di akhir zaman. Terus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Dengar baik-baik, simpan di hati. Tadi itu kepetajaman, ya. Semua kita akan menuju ke kerajaan damai 1000 tahun. Diawali dengan pesta pernikahan anak domba. Baru kita menuju ke kekekalan. Dunia serah lenyap. Apa yang mau diharapkan dengan dunia? Kita kerja, cari nafkah, silakan. Tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah kesibukan kita, kita hidup berjaga-jaga. Kita hidup di dalam terang. Hidup kita bangun secara rohani. Jangan tidur rohani. Jangan kita dininabobokan dengan macam-macam kemewahan dunia, keindahan dunia, teknologi yang makin hari makin canggih. Saya manfaatkan. Saudara boleh manfaatkan teknologi yang bagus itu. Supaya kita bisa siarkan keluar. Orang banyak bisa dengar. Ya. Kalau sudah tanya saya, apa saya punya kerinduan? Ya ketemu Tuhan. Pada hari Tuhan datang, saya ada di sana. Ku mau di sana. Gak mau saya di tempat lain. Dan saya doakan anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya. Itu yang kita mesti gumuli. Sementara kita jadi orang tua teladan. Kalau orang tua maju, anaknya lihat, wah saya ketinggalan nanti. Tapi kalau orang tua tidak maju, anaknya juga tidak maju. Tidak jadi teladan. Ya. Mari kita
hidup, bangun rohani kita. Bangun dari tidur. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, Ya, bangunlah, bangun. hai kamu yang tidur, Nah, dan bangkitlah dari antara orang mati, Iya. dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Iya, bangun hai kamu yang tidur. Mari kita belajar, jangan tidur rohani. Belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal dengan baik. Walaupun hari ini kita masih samar-samar, tapi Rasul Paulus mengatakan, nanti saya akan melihat Tuhan muka dengan muka, face to face, dalam keadaan yang sebenarnya, seperti saya yang hari ini bisa dilihat. Aku nanti lihat dia dalam keadaan yang sempurna sebenarnya. Itu yang kita rindukan, bukan dunia. Petrus mencatat, dunia ini akan diledakkan dengan api dan belerang. Habis. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup di akhir zaman ini. Jangan sembarangan dengan hidup. Hidup ini satu hari kelak dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang salah di sana ditulis. Kata-kata kita, tingkah laku kita, semua yang kita pikirkan pun yang tidak kita ucapkan, itu dicatat di sana. Di sana ada buku, di mana nanti semua orang Kristen akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya juga akan menghadap, semua kita menghadap untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kepercayaan seperti 5 talenta, 2 talenta. Itu mesti kita kembangkan. Tidak usah pikir saya kenapa kok cuma 2, dia yang 5. Pokoknya yang 2 itu perlu dikembangkan sampai Tuhan mengatakan kamu hamba yang setia dan baik. Pujiannya sama, yang 5 talenta sama, yang 2 talenta juga sama. Gak ada bedanya. Dua-dua menjalankan tugas. Jangan kita pikir, tidak kita bertanggungjawabkan. Saya pelayan Tuhan tapi tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Saya cuma dikasih tugas memimpin pujian. Saya dikasih tugas menjalankan perjamuan suci. Ini dipertanggungjawabkan nanti di tahta pengadilan Kristus. Memang tidak untuk dihukum dalam lautan api. Tapi apakah kita orang menerima upah? Ada mahkota kita, ada 5 mahkota di surga. Apa kita dapat atau kita tidak punya mahkota? Kita dipercayakan untuk melayani bidang apapun, kalau kita tidak melakukan, kita pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Baik atau jahat. Saya terangkan di pendalaman Alkitab, kata jahat itu di sana maksudnya kakos dalam terjemahan aslinya. Kakos itu artinya dalam bahasa Yunani perbuatan yang tidak sempurna. Bukan jahat dalam arti dosa. Anomia atau hamartia, luput sasaran. Beda, itu dosa kesalahan. Itu nanti dibawa ke takhta putih pengadilan. Lah kalau kita dengar ini masa kita tidak takut? Kita dipercayakan uang banyak. Mau diapain? Simpan. Kalau Tuhan datang, gak dibawa. Kalau mati, tidak dibawa. Ada orang bawa uang mati, gak. Dah. Masih untung datang telanjang pulang pakai jas bagus-bagus. Betul ya? Betul atau enggak? Ada orang tak ngerti. Saya bisa jadi orang kaya hari ini. Itu ada maksud Tuhan. Kau punya ada maksud Tuhan. Kamu hidup ada maksud Tuhan. Itu dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang kikir masuk surga. Masa ya? Apa aku orang percaya Yesus tapi kikir yang tidak masuk surga? Ini karangan pendeta John saja yang ngomong. Masa?
Aku sehat. Tuhan kasih sehat. Untuk apa? Muliakan Tuhan. Layani Tuhan. Saya mau baca ini ya. Soal kikir tadi. Saya mau buktikan. Penasaran saya kalau tidak buktikan. Ya, 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai 10. Tolong dibaca dulu ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil itu tidak benar. Orang tidak benar tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Terus, Jangan sesat. jangan sesat. Orang cabul, Cabul, penyembah berhala, menyembah berhala, orang berzina, orang berzina, banci, banci, orang pemburit, pemburit, pencuri, pencuri. orang kikir. Nah, orang apa? Kikir. Coba ulang. Orang kikir. Lalu orang muda itu pergi dengan sedih karena banyak apa? Banyak hartanya. Tidak selamat. Betul ya? Ikut Tuhan itu tidak gampang. Banyak orang Kristen pikir aku so Kristen pasti masuk surga. Tidak gampang masuk surga. Saya bilang tidak gampang. Siapa bilang gampang? Percaya saja selamat. Ya memang. Itu tabernakel pintu gerbang. Percaya Tuhan Yesus. Menerima Kristus. Selamat. Sesudah itu apa? Bertobat. Habis itu kuburkan hidup lama. Habis itu dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Habis itu belajar Alkitab. Habis itu apa? Hidup dalam terang, penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus jadi saksi. Habis itu apa? Doa, misbah dupa. Nah sekarang kita di mana? Ini yang saya mau bicarakan nanti kalau Tuhan izinkan. Tirai. Tirai. Itu robeknya daging. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah terbelah dua. Jalan masuk ke surga. Jalan ke pohon kehidupan. Ya, tirai, melewati tirai. Setiap orang Kristen, pendeta sampai bukan pendeta, tidak akan jadi mempelai wanita dan sempurna seperti Tuhan kalau tidak mau melalui tirai. Ini robek. Rugi secara daging. Orang itu menghina saya, melecehkan saya. Tapi saya harus mengampuni dia, memberkati dia. Ini tirai. Tidak gampang. Kalau umumnya, kalau kamu melecehkan aku juga melecehkan kamu. Kamu tampar pipi kiri, saya tampar pipi kanan kiri kepadamu. Tapi Tuhan ajar tidak seperti itu. Itu Tuhan yang sudah melewati tirai. Dihina, ditampar, dicaci maki kata Petrus. Dia tidak balas. Tirai. Tidak mau sempurna. Gak melalui tirai. Orang muda itu bilang, Tuhan, bagaimana aku dapat hidup kekal? Tuhan bilang, apa kata firman Tuhan? Hukum Taurat, semua sudah kulakukan, bayangkan. Semua sudah, kurang apa? Aku mau sempurna, kata Tuhan, mau sempurna. Jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Dia pergi dengan apa? Sedih, tidak mau lewat tirai. Lo baca. Tidak percaya. Nah, Matius. Pasal 19. Ayat 16. Sampai selanjutnya. Perhatikan ya. Silakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Ya. jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Ya. Apalagi yang masih kurang? Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau hendak sempurna, Ya. pergilah. Perhatikan kata jika kamu mau sempurna. Ruang Maha Suci itu sempurna. Tapi di muka peti perjanjian, di situ ada 7 kali percikan darah. Sesudah lewat tirai masih ada 7 percikan darah di depan tabut. Itu adalah penyucian terakhir gereja. Gereja itu saya dan saudara. Untuk jadi sempurna. Tidak mudah. Tidak mudah toh? Iyalah, tidak mudah. Itu percikan darah terakhir, penyucian terakhir sebelum gereja mencapai sempurna. Itu 2 bagian, peti dan tutupannya. Peti dari kayu penaga yang sering bisa bocor keluar getahnya, itu mesti disalut luar tapi juga dalam. Orang Kristen banyak cuma salut luarnya, dalamnya tidak. Di mulutnya ya bro, bye, tapi dalamnya apa? Ini bukan waktunya seperti itu. Ya. Terus dibaca. Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Harta di sorga. Terus? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Ya. pergilah dia dengan sedih. Batal. Sebab banyak hartanya. Dah sempurna sudah. Sebab banyak harta. Tirai. Tidak percaya. Tirai. Sebab banyak harta. Kembali ke dunia. Lalu Tuhan bilang apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya bisa masuk surga, tapi sukar. Karena itu yang membebani ikatan. Tirai ini. Harga diri, tirai. Nyawa kita, tirai. Nama Pendeta John juga sudah melalui tirai. Waduh, belumlah. Tapi saya mau robek daging. Tolong baca lagi. Kata Yesus kepadanya, Nah, jikalau engkau hendak sempurna, hendak sempurna sampai di ruang maha suci. Itu bicara kesempurnaan. Apa dibilang? pergilah, Pergilah jualah segala milikmu, milikmu. dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya, Maka engkau akan beroleh harta di sorga. harta di sorga. Tidak gampang toh? Makin banyak kekayaan itu beban itu. Beban. Kalau kita tidak ngerti. Tapi kalau kita mengerti, Tuhan bilang buat. Kirim kepada saya. Bangun dari tidur. Kita diingatkan. Tuhan sudah di ambang pintu. Gak lama. Gak lama. Ya. Saya ingin bacakan dalam terjemahan lain. Roma 13 ayat 12. Baca dulu itu. Hari sudah jauh malam, Hari sudah jauh malam. telah hampir siang. Hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Suami gelap sama istri. Istri gelap. Harusnya suami dan istri itu open. Terbuka. Tidak boleh ada rahasia di antara kita. Suami istri. Penghasilan dapat duit atau apa saja. Diceritakan sama istrinya. Diceritakan sama suaminya. Terus. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan. Sopan. Seperti pada siang hari. Ya.
Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya, Jangan dalam perselisihan dan iri hati. itu yang saya selalu ingat. Jangan perselisihan dipertahankan. Ya, terjemahnya lain mengatakan begini. Malam sudah hampir lewat. Dan sebentar lagi akan siang. Jadi baiklah kita berhenti melakukan perbuatan gelap. Kita harus melengkapi diri kita dengan senjata terang. Itu Tuhan memberitahu kepada kita. Karena waktunya sudah segera akan selesai dunia. Coba lihat di Jakarta. Jakarta dengan Manado beda. Di Jakarta kita tidak bisa lihat awan yang biru-biru bagus. Betul ya orang Jakarta? Betul. Yang dilihat apa? Kelabu. Itu polusi di udara. Di Manado boleh lihat biru. Yang dari Jakarta lihat memang terus lihat langit biru. Lalu menyanyi. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu, di rumah Bapakku. Ya, nggak ada susah di sana, nggak ada sakit. Betul ya? Hah? Tapi mau pulang cepat-cepat, nggak mau juga. Kalau boleh hidup 100 tahun. Aku bilang sama Tuhan, kalau kau kasih saya seperti Kaleb 85, aku masih sama kuatnya. Wow, terpujilah Tuhan. Tapi Tuhan yang punya hidup ini. Tapi saya gunakan kesempatan. Selama masih ada hari, beritakan, jadilah terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Udah hampir siang. Pergunakan senjata terang. Jadilah anak Tuhan. Yang benar. Yang menjadi terang. Jadi kesaksian. Ya. Jangan pakai itu kegelapan dalam hidup. Mabuk. Mabuk. Ya, dosa. Gak ada takut. Saya selalu nasihati anak-anak, cucu-cucu saya, takut akan Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan itu selamat. Selamat, orang takut Tuhan itu selamat. Kalau kamu tidak takut Tuhan, kamu tidak selamat. Kamu bisa sewaktu-waktu terhindar dari keselamatan, lalu kamu berbuat salah. Ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ini yang harus kita buat hari-hari ini. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah, menjadi teranglah, Iya. sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Terang Tuhan terbit atas engkau. dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata. Ini waktunya bangkit. Jadi terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Hampir sudah siang, hampir datangnya Tuhan. Suami gelap, istri gelap. Suaminya punya pendapatan, dapat uang, gak ngomong sama istrinya, dipakai sendiri. Istri punya sendiri, suamiku gak tahu saya tahu. Waktu Tuhan Yesus, Tuhan Allah membentuk manusia, Adam dan Hawa. Keduanya telanjang. Apa artinya keduanya telanjang? Tidak ada yang tertutup, terbuka, open management. Tidak ada rahasia suami istri. Tidak ada rahasia.
Kalau ada rahasia antara suami istri itu bukan suami istri yang baik. Ngomong sama suamimu sesuatu yang mungkin engkau rasa ini tidak baik, ngomong. Kalau itu perintah Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan akan menyertai engkau. Itu perintah Tuhan. Hidup transparan. Hidup dalam terang. Bangkit menjadi terang. Jangan orang Kristen bahasanya, kata-katanya, hidupnya di mana lebih banyak? Coba saya pertanyakan. Di coffee house atau di mana? Atau di gereja dan ibadah? Atau di dalam doa? Atau baca Alkitab? Yang mana lebih banyak? Hidup dalam terang. Hari-hari ini zaman akhir. Apalagi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini di zaman akhir ini. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Coba kita baca ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Jadi selain kita hidup dalam terang, kita hidup mengasihi Tuhan, maka kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. seperti orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan dalam terjemahan asing, pergunakanlah waktu yang itu, belilah waktu. Orang dunia bilang time is money. Ya, waktu itu uang, tapi buat kita bukan. Waktu itu adalah kesempatan untuk diselamatkan, kesempatan jadi saksi Tuhan, kesempatan untuk menyatakan terang kepada dunia yang gelap. Pergunakanlah waktu, belilah waktu itu. Waktu itu tidak berputar kembali. Dari petajaman tadi saya bilang, terus jalan sampai datangnya Tuhan pertama kali. Membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Dan kalau kita tidak mau melalui tirai, tidak mungkin sampai. Tirai. Nah, tadi kan sudah dengar tirai itu apa tuh? Robek tirai kan? Nah, tinggalkan kerjamu. Cari uang. Aduh, anak saya 5 Tuhan. Pokoknya tinggalkan. Coba, tirai itu. Robek. Bukan hidup dalam daging. Hari-hari ini pesta pora. Jangan, itu hidup dalam daging. Tidak selamat itu. Mau saya bilang sama pendeta-pendeta juga. Kamu jadi pendeta tujuannya apa? Jadi hamba Tuhan. Nafkah hidup. Cari uang. Geger-gegeran. Lah apa? Geger-gegeran. Saya ngotot di sini. Ini kalau saya tidak di sini saya melarat. Oh. 5 anak saya tinggalkan pekerjaan. Enggak pernah saya lapar. Diizinkan Tuhan sebentar saja, 10 hari. Sama dengan jemaat apa itu? Smyrna. 10 hari. Sampai hari ini. Sampai tua. Tapi saya selalu pegang kata Tuhan. Sampai masa putih rambutmu. Aku tidak berubah. Tapi Tuhan pelihara. Ku tahu dia pelihara saya. Saudara percaya dipelihara Tuhan? Iya. Masa Tuhan itu Bapakku yang di surga tidak tahu pelihara. Burung pipit saja dipelihara. Ya dah, apalagi kita kok khawatir. Padahal Tuhan ingin kita jangan khawatir. Jadi saksi.
Jadi terang, hidup dalam terang. Menjadi berkat. Nah, baca lagi Efesus 5 itu. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, Jangan seperti orang bebal. tetapi seperti orang arif. Bebal itu bodoh dan keras hati. Tidak pernah mau dengar. Kepala batu. Terus Dan pergunakanlah waktu yang ada, belilah itu waktu yang ada. karena hari-hari ini adalah jahat. Ini hari-hari jahat. Manfaatkan dengan baik jadi saksi, menangkan jiwa. Jangan nanti di sorga, saudara masuk sorga tapi tidak punya mahkota. Ada 5 mahkota. Mahkota sukacita itu bagi pemenang jiwa. Terus Sebab itu, janganlah kamu bodoh, jangan bodoh. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, jangan mabuk anggur. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh roh. Ini yang Tuhan ingin. Kita berada di akhir zaman. Selain Tuhan suruh kita bangun dari tidur rohani. Perlengkapan senjata terang, jadilah terang, bersaksi. Lewati tirai itu. Robeknya daging. Karena Galatia 5 itu mencatat perbuatan daging. Ada 9. Tapi juga ada 9 buah-buah roh. Ini robeknya daging. Penuh dengan roh. Orang yang penuh Roh Kudus, dagingnya itu kurang. Tidak bersuara. Orang yang kurang rohnya, itu dagingnya bicara keras. Jadi penuh roh. Kita ini semua belum sempurna. Belum ada orang sempurna. Saya ingat sekali pendeta pernah ngomong. Semua kita daging. Tapi ada orang dagingnya 100%. Dagingnya 90%. Rohnya cuma 10%. Tapi saya mau 75%, 80% roh. Tapi daging sisa 20%. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Roh Kudus itu penolong, parakletos. Tuhan suruh kita hari-hari akhir zaman jelang datangnya Tuhan, hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Di akhir zaman nanti, di zaman dekat kedatangan Tuhan, Roh Kudus itu akan dicurahkan, pencurahan terakhir itu double porsi, berlipat kali ganda kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi saksi. Sebab tidak akan datang Tuhan, belum tiba hari kesudahannya, kalau tidak semua manusia diberi keadilan mendengar Injil biar satu kali. Itu keadilan Tuhan. Jangan mulut. Malu. Manggil orang malu. Kalau saudara punya uang, kasih dia uang. Ini uang becak. Di sini nggak ada becak. Uang angkot. Uang InDrive. Uang Grab. Uang apa saja. Datang gereja ya. Kok susah begitu? Penuh Roh Kudus. Sebab Tuhan akan mencurahkan. Jangan jadi 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bodoh memang punya pelita. Punya. Siapa bilang tidak punya pelita? Siapa bilang pelitanya nyala tidak punya minyak? Ada. Tapi dia dibilang bodoh dan tidak sampai masuk dalam pesta kawin karena kehabisan minyak.
mempelai datang, songsong lah mempelai datang, songsong. Waduh, nanti tidak sampai di pintu, mati pelitanya. Sehingga raba-raba pintunya di mana. Tapi 5 gadis yang bijaksana, dia bawa pelita, dia bawa apa juga? Apa dia bawa? Minyak. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Roh Kudus itu gambarkan biasa burung merpati, tidak ada empedu, tidak ada pahit. Orang penuh Roh Kudus itu tidak ada pahit hati. Tapi minyak itu juga gambaran Roh Kudus. Dia ada minyak reserve-nya. Ada minyak cadangan. Ketika terdengar suara song-song mempelai laki-laki datang. Semuanya bangun. Ya, yang 5 sudah mau habis minyaknya. Sudah redup. Terangnya sudah redup. Lihat kalau orang Kristen makin sesudah COVID redup. Tidak seperti dulu. Itu minyaknya mau habis. Sudah COVID, masih terang. Masa COVID susah, itu baru COVID sedikit saja manusia sudah susah. Belum nanti malapetaka melimpah dunia lebih hebat. Hendaklah kita penuh roh. Kitab Yoel. Ini nubuatan untuk kita di akhir zaman. Bahwa nanti kita akan dipenuhi, siap menampung. Jadi gadis yang bijaksana, ada minyak reserve-nya, minyak cadangan, sampai pintu dibuka. Mari masuk. Kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, bisa gagal. Gagal total. Ya, baca kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Terus? Maka anak-anakmu laki-laki. Anak-anakmu laki-laki. Dan perempuan akan bernubuat. Anak perempuan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, orang tua. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Ya. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi semua makhluk, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, hamba-hamba Tuhan akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Hujan akhir. Sebelum gereja, ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Mau? Tidak mau. Ya, tinggalkan dunia, kalau tidak tinggalkan dunia, hancur. Belerang menghujam dunia. Ya, nanti beratnya itu hujan es seperti apa? 50 kilo, prak, kena manusia, mati. Itu semua ada di kitab Wahyu. Tidak ada satu kata firman yang tidak digenapkan. Tidak ada satu kata. Percaya Alkitab, firman Allah, tidak ada satu pun yang tidak digenapkan. Jadi orang Kristen lebih suka baca apa? Baca apa? Lihat video apa? Orang Kristen suka lihat apa? Medsos. Itu. Daripada ini. Bosan ini. Pendeta yang sudah tua, salah satu pendeta sudah tua, bilang sama saya, bro, kalau baca Alkitab, kita ngantuk itu. Saya bilang betul. Saya juga ngantuk. Tapi harus dilawan. Bagaimana lawan? Penuh dengan Roh Kudus. Lo yang bicara ini sudah almarhum tapi pendeta tua. Yang penuh Roh Kudus akan terbuka semua, terbuka.
Roh Kudus itu menyingkapkan. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, kata Yohanes pasal 16. Roh Kudus itu yang menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita tidak mau diinsafkan, baik kita sudah dengar firman, kita bilang ini pendeta cuma bicara itu terus untuk saya, itu untuk saya. Lah ya kalau untuk kamu ya benar, itu dari Roh Kudus. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita bertobat? Yang mau tunggu itu dibilang apa? Mempelai itu datang. Aduh, minyakku habis. Tolong ya, aku bayar ya. Enggak cukup. Ini hari-hari ini benar Kudus itu Yoel mengatakan sampai ayat 30, tolong dibaca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, orang tua, orang muda, anak-anak. Ini perhatian Tuhan. Karena itu Yohanes Pembaptis diutus. Yohanes Pembaptis diutus. Untuk apa? Supaya menggerakkan hati. Ya, ini Yohanes Pembaptis dari kandungan sudah penuh roh. Dia keluar. Dia dipakai Tuhan membalikan hati bapa kepada anak. Hati anak kembali kepada bapa. Hati orang jahat menjadi benar. Itu oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasanya Elia ada pada Yohanes Pembaptis. Dan nanti ini untuk mentobatkan Israel, Elia dan Musa itu akan ditampilkan Tuhan. Kalau saya baca itu, sekarang bangsa Israel begitu keras hati. Tidak percaya Tuhan. Disalibkannya Tuhan itu. Entah begitu Tuhan itu. Dia datang nanti setelah menyelamatkan kita ini bangsa kafir. Tapi bangsa kafir, dengar baik-baik. Kita harus masuk dalam hitungan. Karena bangsa kafir itu juga ada jumlah yang tertentu, kata kitab Roma. Baru dia beralih kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak banyak yang diselamatkan. Sedikit sekali. Seperti pasir di laut, tapi dia hanya sedikit. Bangsa Israel. Kalau saya baca ini, saya renungkan. Saya tidak bisa ukur besarnya kasihnya Tuhan. Coba, orang sudah menolak dia. Walaupun dia mengulurkan tangan kepada bangsa Israel, ditolak. Disalibkan. Ini kasih yang tidak bisa diukur. Dia berikan kepada manusia bangsa Israel. Dia panggil. Entah nanti dia akan selamatkan bangsa Israel. Dia kembali kepada umat. Tapi kita ini yang sudah dicangkok, dicarang yang cangkok ini saja, lekat saja. Ya, kalau yang asli itu mereka dipotong. Kita ini yang cangkok ditempel. Sekarang kita harus lebih hati-hati. Kita ngerti Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Saya bangsa kafir. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya. Bangsa Israel berkenan ditemui Tuhan. Kasih yang tak terukur. Tidak bisa ukur. Bicara kasih pun tidak ukur. Karena itu saya menyanyi waktu itu. Kasih-Mu yang panjang sabar. Rela korbankan dirimu. Kasih tiada
berkesudahan ciptakan dalam diriku kasih-Mu, oh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dilandasi kasih, nol besar. Bagaimana kita bisa penuh kasih? Roh Kudus. Alkitab mengatakan Roh Kudus mencurahkan kasih rata di dalam hati. Lebih penuh Roh Kudus kita, lebih penuh kasih Allah itu. Roma 5 ayat yang kelima. Semua saya sampaikan ini ada baca, saudara bisa baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah Ya. telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bayangkan, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Kita harus menjadi wadah yang siap. Jangan daging ini, roh kecintaan dunia, pekerjaan, oleh karena pekerjaan saya tinggalkan pelayanan. Harusnya oleh pelayanan itu saya tinggalkan pekerjaan saya. Itu bahasa iman, itu bahasa kasih. Oleh karena kasih, saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya hadir di tempat ibadah. Hadir. Dan itu dikatakan Ibrani 10. Tidak usah baca. Dekat kedatangan Tuhan, kita harus lebih sering kumpul. Oh bukan sekarang ada YouTube, tidak usah ke gereja. Wah enak-enak saja di rumah. Pakai dasteran, maafkan. Sambil minum kopi, sambil makan. Itu keadaan gereja yang merosot. Tuhan sekarang bilang bangun dari tidur. Penuh Roh Kudus. Penuh kasih Allah. Roh Tuhan itu tinggalkan manusia kapan? Kapan mulai Roh Kudus meninggalkan manusia? Kapan? Sudah lama. Masih di zaman manusia. Zaman apa? Zamannya Nuh. Zaman apa? Allah meninggalkan manusia. Zaman Nuh. Mulai kejahatan. Mulai manusia. Dan Alkitab menubuatkan zaman akhir ini. Orang kembali seperti zamannya Nuh. Makanya kita ini dihimbau hari ini. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Sadar. Berjaga. Penuh Roh Kudus. Mau melewati tirai itu. Tidak ada lagi zaman sesudah zaman gereja ini. Tidak ada. Tidak ada. Kita benar-benar manusia yang ada di akhir zaman. Zaman Nuh, Tuhan bilang, aku tinggalkan manusia itu daging. Kalau saya baca ini, saya baca bangsa Israel, saya baca ini. Sekarang saya orang kafir, tidak terhitung orang berdosa. Bisa penuh Roh Kudus. Aduh, terlalu besar kasihnya Tuhan. Apa pengorbanan saya? Tak terukur itu. Korban Yesus. Coba baca Kejadian 6 ayat 3. Ini mulai manusia ditinggalkan roh Tuhan. Ini mulai manusia ditinggalkan. Berfirmanlah Tuhan, Ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Ya. karena manusia itu adalah daging. Daging.
Lah kalau kita sekarang hidup dalam daging, nggak ada Roh Kudus. Padahal Tuhan, Yoel mengatakan dan diulangi oleh Rasul Petrus itu. Rasul Petrus tulis dalam Kisah Rasul itu. Bahwa aku akan mencurahkan, diulangi itu. Kitab Yoel diulangi di Perjanjian Baru. Aku akan mencurahkan Rohku. Yoel dan Kisah Rasul mengisahkan. Dua kitab ini, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Berarti Tuhan itu tegas mendapati janji. Mencurahkan Rohku. Membaca ini, Roh sudah ditinggalkan, dia kembali. Ini kembali saya baca kasihnya Tuhan. Karena kalau tadi kita baca di Roma 13 ayat sebelumnya, kasih itu. Yang terakhir dari semuanya kasih itu. Kasih. Ya. Di Tuhan tinggalkan, Tuhan balik lagi. Tuhan buang, Tuhan balik lagi. Luar biasa. Kita ini sudah dikasih pelayanan, sudah dikasih kesempatan, tinggalkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini ya, tahu saya lagi doa, saya lagi berlutut. Aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Sampai Tuhan datang. Ya. Tuhan tolong kita ya. Mari kita belajar seperti Henokh. Henokh itu penuh roh. Bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Kok diangkat hidup-hidup. Itu Tuhan menubuatkan. Nanti ada orang hidup-hidup sampai Tuhan datang. Kalau saya tanya, saudara mau hidup-hidup sampai Tuhan datang? Semua angkat tangan. Karena apa? Takut mati. Ya. Sampai Tuhan datang. Tapi apa kita mau penuh Roh Kudus? Apa kita mau selalu dalam keadaan bangun rohani? Kamu tidur. Dunia ini makin mempesona. Tuhan mau kita menjadi orang yang takut Tuhan. Penuh Roh Kudus. Bangun dari tidur. Tahu sadar Yesus datang segera. Aman kita. Mulai baca Alkitab. Mulai dituntun Roh Kudus. Kalau saya baca di Kejadian 8 ayat 21. Saudara catat aja baca di rumah. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Walaupun sejak kecilnya manusia itu jahat. Saya jahat dari kecil. Tuhan tidak hukum. Itu kasih. Minta kasih itu. Minta Roh Kudus. Hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. 5 gadis bijak sana. Itu akan menemui pintu. Pintu masuk dalam pesta nikah anak domba. Mau jadi mempelai? Tolong angkat tangan. Oke. Siap masuk tirai.
Oh kalau udah masuk tirai tidak bisa jadi. Tidak bisa. Harus lewati itu. Doakan ya supaya kami bertiga sehat-sehat boleh bagi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa arti hidupku jikalau tidak ada kasih Tuhan? Saya tadi bilang bangsa Israel sudah menolak, menyalibkan. Dia kembali. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan renungan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu. Mengasihi daku, sepenuhnya. Katakan sama Tuhan, apa arti hidup? Arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih. kasih-Mu. Apa arti pelayananku? Pelayananku jikalau tanpa kasih. Oh Rabbaya Syakarabasa, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, dan selalu ciptakan, penuhkan dalam hidup ini, dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu. Sepenuhnya ku tahu semua sia-sia. Semua kasih, semua sia-sia. Tanpa kasih-Mu, apa arti umurku? Jikalau tiada kasih-Mu, kalau tiada kasih. Siapa yang rindu kasih Tuhan? Angkat tanganmu Tuhan. Oh kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan, oh rindukan selalu, ciptakan. Oh Rabba Yesha, Rabba Yesha, oh Rabba Yesha, mengasihi sesama. Oh Rabba Yesha, Rabba Yesha, mengasihi aku.
Oh Tuhan, rindukan kasih. Kasih yang begitu murah dari Tuhan. Orang yang sudah menolak, orang yang sudah menyalibkan, orang yang sudah berdosa, anak bungsu yang terhilang, yang kembali kepada Bapanya. Itu gambaran kasih Allah hari ini. Jika kamu dengar suara Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali. Kau wanita nyanyikan lagu. Oh, kau pria menyembah Tuhan. Kau wanita, kasih-Mu yang panjang sabar. Kau wanita nyanyikan baik. Kasih. Oh Ramasa, oh Rambayasaka, oh Ramasaka, Ramaya Ramasa, oh Ramaya Ramasa, oh Haleluya, oh Ramasa, Ramaya Ramasa. Ciptakan dalam diriku biarkan Roh Kudus curahkan yang rindu Roh Kudus. Buka hatimu, haleluya, yang merindukan Roh Kudus. Oh, atas kasih mula-mula itu menyala. Oh, Ramasa Baba Ramasa. Ciptakan menukan. Buka hati, buka hati, bangun dari tidur. Bilang siapa yang sudah habis kasihnya. Oh Ramasya, Roh Kudus yang curahkan, silahkan. Oh Ramasya, Karamaya Ramasya. Oh Ramasya, Karamaya tidak sia-sia. Haleluya. Ya Rabasa, Rabasa. Betapa besar kasih Tuhan. Haleluya. Betapa besar. Orang-orang yang sudah menolak, orang sudah terbuang, orang yang menyalibkan, kasih Tuhan tetap ada. Karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Allah itu kasih adanya. Dan kasih itu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh masa. Tolong Pak Lukas akan pimpin di dalam doa. Ku tahu. Sini sudah. Jikalau tiada kasih, turunkan Roh-Mu Tuhan. Iraman layasa, curahkan Roh-Mu. Oh ya Rabbal layasa, memenuhi setiap daging ya Tuhan. Jika firman-Mu telah bukti kasih-Mu, sudah Tuhan limpahkan bagi kami lewat orang tua rohani yang sudah bergumul ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih. Untuk hari ini firman-Mu boleh diteruskan bagi kami. Setiap kami yang mendengar firman-Mu mendapat kemurahan belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tua muda besar kecil Tuhan, setiap daging akan Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, itulah bukti kasih-Mu bagi kami Tuhan, agar kami Tuhan pada saatnya nanti boleh melewati pintu tirai itu, masuk di dalam kekekalan. Ya Tuhan, apa yang Engkau firmankan hari ini sungguh mengingatkan kami Tuhan. Haleluya. Sebagai bangsa kafir yang mendapat kemurahan-Mu, boleh dicangkokkan pada pokok itu yang asli Tuhan. Kalau yang asli pun, carang yang asli pun Tuhan bisa patahkan Tuhan. Terlebih kami bangsa kafir yang mendapat kemurahan Tuhan, tetapi tidak menghargai kemurahan-Mu, kami akan dipotong dan dibuang masuk dalam pembakaran. Haleluya, dan binasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu dalam usia lanjut masih Tuhan pakai untuk boleh menyatakan isi hati-Mu. Itulah bukti kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, kami menghadapi pekerjaan Tuhan yang besar Tuhan. Bahkan ketika hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan persiapkan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu yang kami nantikan ya Tuhan. Haleluya. Sementara hari sudah semakin larut malam ya Tuhan, bahkan menjelang pagi di mana Engkau segera datang kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati orang tua rohani dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Untuk Tuhan pakai beliau dalam usia yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan ajaib. Ajaib Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat kita bersekutu ini, mari kita terima berkat. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik. Berkat dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Muliakan Dia dengan berkat-Mu
Jadilah saksi. Beritakanlah Injil. Agar banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin.